semua belum? Siap sudah? Siap belum? Masih 12 orang, Kak. Belum semuanya masuk ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan CV moderator. Tentang nama Fiona yang diberikan orang tua saya ketika dilahirkan di bumi. Singkat, jelas, dan padat, hanya terdiri dari 5 huruf, namun ada maknanya sendiri. Saya adalah seorang yang berpegang teguh dengan komitmen pribadi, dan ketika diamanahkan, saya selalu siap setia menjalankan amanah tersebut. Saya juga seorang yang disiplin dalam waktu serta memiliki prinsip. Nomor HP 089562700889. Sebelumnya terlihat nggak share screen-nya? Mohon maaf ya teman-teman. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis ya untuk moderator.
pada siang hari ini, yaitu akan dipandu oleh Kak Haris sebagai Sekretaris YPE Banten. Jadi tadi ralat ya teman-teman, mohon maaf ada kesalahan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kak Haris Pranata sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf Haris, sebelumnya saya salah membacakan. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa, santai-santai. Jangan gugup, santai-santai. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karis Pranatal Siotang. Saya berasal dari YPE Branch Banten, yaitu sebagai sekretaris di YPE Banten, begitu. Pertama, saya berterima kasih kepada panitia maupun pengurus pusat yang telah mengizinkan saya untuk memandu seminar yang berjudul tentang penguatan idealisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara, yang mana ini yang kita rasa ini sangat penting. Bagaimana kita harus tahu cara-cara menaikkan gitu loh, idealisme pemuda ini gitu. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV dari pemateri kita atau moderator atau narasumber kita. Silakan admin diputar biar nanti teman-teman juga bisa baca. Hari ini adalah izin sebelumnya Pak Bang, ini kami panggil Abang, Abangda, Bapak atau gimana Pak? Enaknya Pak? Halo, mohon maaf untuk suara narasumber belum masuk. Bisa dites Bapak Yosep. Suara narasumber belum masuk ke sini. Ya. Halo Bapak Yosep. Suara Bapak belum masuk. Mungkin bisa dites dulu, Pak Yosep. Mohon maaf, suaranya belum masuk. Halo, selamat siang Pak Yosep. Mohon maaf, suaranya belum masuk, Bapak.
1, 2. Oke, masuk. Oke, masuk Pak. Baru masuk Pak. Baik. Oke, dilanjut moderator. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai masuk ke materinya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Yosep Parera. Ada selayang pandang, saya telah menekuni profesi advokat sejak tahun 2000, atau bisa dibaca selanjutnya, dengan moto hidup secara sederhana dan menikmati kesenangan hidup yang bebas dari rasa sakit dan kekacauan jiwa, tanpa menyakiti siapapun dalam kehidupan, dan membantu sesama dengan keutamaan dan kewajiban hidup di bumi. Pendidikan beliau, sarjana hukum Universitas Katolik Sogija Pranata, Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, pendidikan doktor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan berspesialis pidana perkara perdata, perkara perselisihan, hubungan internasional. Ada highlight biografi, yaitu founder law firm Yosep Parera, selanjutnya pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum LPPH, selanjutnya Ketua DPC Peradi Semarang, selanjutnya Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia, selanjutnya Ketua Perhimpunan Universal Taekwondo Indonesia Profesional Jawa Tengah, selanjutnya Dewan Pengawas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Jadi tadi beliau merupakan pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Silahkan teman-teman cek di sosial media, ada Facebook, YouTube, Instagram yang bisa teman-teman akses. Kepada Bapak Yosep Parera, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Mas. Ini suara saya bisa Ya, Pak. kedengaran ya? Kedengaran, Pak? Oke. Saya hanya sampai jam 2. Saya sudah kirim tulisan tentang penguatan idealisme pemuda ya dalam berbangsa dan bernegara. Nanti dibaca aja, dicermati, direnungkan, dipikirkan bersama-sama. Intinya adalah bahwa ide kita untuk hidup di rumah Indonesia itu apa? Apa yang ada di dalam otak Anda, di dalam keinginan kita di otak ya. Sebuah imajinasi, keinginan untuk hidup di rumah Indonesia yang seperti apa, itulah idealisme. Ide itu pertama diperkenalkan oleh Plato ya. Dia mengatakan bahwa dunia yang benar itu adalah dunia yang ada di atas kepala ya, yang dipikirkan. Hal ini dibantah oleh si Aristoteles. Aristoteles bilang, ya, dunia yang nyata itu adalah dunia yang kita lihat, yang kita alami, yang kita jalani setiap hari. Jadi ada pertentangan. Ini kan yang Anda ingin, bagaimana kita menguatkan idealisme kita, imajinasi kita untuk hidup secara baik. Inilah yang menjadi pertentangan antara Hegel sama Marx. Hegel mengatakan bahwa hidup itu adalah apa yang ada di dalam otak. Sedangkan si Marx bilang bukan, hidup adalah apa yang dibutuhkan oleh perut. Menarik. Pertentangan antara idealisme dan realisme. Sudah dari dulu sampai sekarang. Contoh sederhananya begini ya. Ketika ada seorang mencuri, datang mencuri, maka si pemilik barang ini akan bilang, kenapa kamu harus mencuri? Karena ada nilai yang dilanggar. Nilai apa?
sebuah nilai kehormatan di mana barang milik orang lain diambil. Itu tidak boleh. Idealisme itu adalah sesuatu yang kita pikirkan bahwa barang orang lain itu tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri. Tapi di dalam realisme juga ada yang mengatakan, lah terus tujuan saya kan untuk hidup di muka bumi. Kita hidup di dalam negara, bayangkan kalau saya tidak diberikan ruang untuk bekerja, saya tidak diberi makan oleh negara, kemudian orang-orang yang mampu, saya minta tolong mereka tidak mau bantu, otomatis kan ya saya curi. Idealisme selalu mengatakan bahwa lebih baik kamu mati daripada kamu melanggar sebuah nilai terhormat. Mengambil barang milik orang lain adalah tidak boleh. Tetapi ada fakta realistis di depan kita bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Makanya saya cukup menarik Anda ingin memakai kata penguatan idealisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara. Idenya jelas. Saya tidak boleh membunuh orang lain. Membunuh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tapi bayangkan, ketika tiba-tiba Anda diserang oleh orang lain dengan memakai senjata tajam. Apa yang Anda lakukan? Otomatis mungkin Anda akan melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan orang lain itu mati atau terluka atau cacat. Di sini fakta realisme, fakta yang harus terjadi. Makanya di dalam undang-undang ada ya perlindungan alasan pemaaf umpamanya di pasal 49. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa dunia idealisme itu adalah dunia khayal, dunia keinginan, dunia cita-cita. Sama seperti para pendiri bangsa memberikan rambu-rambu kepada kita hidup di rumah Indonesia. Rambu-rambunya jelas satu. Kalau Anda ada di rumah Indonesia, praktik Anda adalah bertuhan. Dengan cara apapun, Anda harus bertuhan. Makanya, setiap orang itu di KTP Indonesia heran ya, harus ada agama. Jadi kalau tidak punya agama, KTP-nya tidak dikasih. Makanya kalau ada yang bilang, saya tidak tahu agama saya apa, terus biasanya ditulis di situ Islam. Makanya kemudian banyak ada yang disebutkan Islam KTP. Jadi ini, dunia idenya para pendiri bangsa itu, setiap orang di Indonesia harus bertuhan. Makanya kemudian jadi masalah ketika kita buat KTP. Cukup aja ditulis gitu, kamu bertuhan enggak? Bertuhan, selesai gitu kan sebenarnya. Ini hanya cerita. Dunia ide itu adalah dunia khayal yang kadang tidak mungkin bisa kita wujudkan ya di dalam dunia nyata. Makanya kalau kalian mengatakan bagaimana saya bisa menguatkan diri saya di dalam idealisme berbangsa dan bernegara, maka Anda harus memahami tentang praktik Pancasila waktu Soekarno membacakan keinginannya tanggal 1 Juni, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dia menyampaikan, pertama, prinsip orang Indonesia harus bertuhan. Dengan bertuhan maka kita akan menjadi manusia yang adil di satu sisi, beradab di sisi yang lain. Dengan beradab dan adil maka kita akan menjaga persatuan yang berbeda-beda. Maka setiap permasalahan kita akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Dipandu hikmat dan kebijaksanaan, maka kemudian akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah idealisme. Keinginan para pendiri bangsa, makanya mereka membuat sebuah dasar, peta jalan, terang jalan bagi kita semua. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana menguatkan diri saya, diri Anda, diri kita semua untuk mencapai idealisme para pendiri bangsa, ya siap untuk mengorbankan jiwa dan raga, waktu, tenaga. Untuk siapa? Untuk orang lain. Prinsipnya adalah orang lain lebih utama daripada saya, lebih utama dari golongan saya, lebih utama dari semua pemikiran saya. Bahkan perut saya lebih utama orang lain. Jadi kalau sama-sama lapar, ada 2 orang duduk, ada 3 orang yang lain yang lebih lapar dan akan mati besok, maka makanan diserahkan pada mereka, bukan pada kita, sekalipun sama-sama lapar.
tapi ada tingkat yang berbeda. Itu sebenarnya adalah dunia idealisme. Anda sudah belum gitu punya idealisme yang kuat dan nyata seperti itu. Sehingga keinginan Anda itu hanya satu, memberikan yang terbaik bagi seluruh ciptaan Tuhan. Itu sebenarnya secara singkat ya. Saya lebih suka berdialog, Anda memaparkan idealisme menurut Anda, nanti saya jawab sambil kita diskusi. Itu Mas, sementara dari saya bahannya tadi lengkap itu ya. Ada dari sisi filsafat, kemudian cara meningkatkan idealisme, dan bagaimana mengelola jiwa untuk menjadi baik. Iya Pak. Berbicara tentang idealisme Pak. Idealisme ini punya ini nggak sih Pak? Hal buruk, hal negatif atau hal positif gitu Pak? Jika ya tergantung idealisme pemuda ini Pak, maksudnya dia punya makna negatif atau positif nggak sih Pak? Idealisme itu maknanya positif. Karena dia sebuah cita-cita yang tidak mungkin atau sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Jadi seperti Anda bercita-cita bahwa semua orang di muka bumi ini bisa makan. Seperti Anda bercita-cita bahwa jangan ada orang yang sakit. Jangan ada orang yang meninggal usia muda. Setiap hari Anda diberikan sebuah tontonan ya. Contoh, ada seorang anak yang baru saja lulus SMA, miskin sekali bapak ibunya, diupayakan supaya dia bisa sekolah. Tiba-tiba baru kerja 1 bulan, dia kena tumor otak atau pas nganter makanan karena tukang gojek, dia kecelakaan, mengalami gegar otak dan lain sebagainya. Dunia idealisme itu mengharapkan agar semua orang itu turun memberikan bantuan pada dia, keluarganya yang miskin dan lain sebagainya. Ini kan hal yang positif, hal yang baik. Keinginan yang luhur, keinginan yang baik. Seperti keinginan di dalam kitab-kitab suci itu. Di dalam Injil, di dalam Al-Quran. Keinginan-keinginan yang sangat baik tetapi tidak mampu untuk dicapai. Jadi kalau Anda tanya dunia idealisme itu positif atau negatif, dia selalu positif. Dia adalah sebuah nilai. Nilai yang ingin dicapai oleh semua manusia, yang dicita-citakan oleh semua manusia. Oleh karena itu, manusia selalu berangan-angan tentang surga. Jadi keburukan dikategorikan sebagai neraka, itulah yang disebut dunia realisme. Kemudian dunia ide itu adalah dunia yang sangat-sangat indah. Tidak ada rasa sakit, tidak ada perbedaan nilai, semua orang adalah sama. Sama-sama bisa makan, sama-sama sehat, sama-sama. Nah, itu dunia idealisme. Jadi kalau ditanya, apakah dunia idealisme itu negatif? Saya bilang tidak. Dia positif. Tetapi ketika Anda membawa dunia idealisme itu untuk diperpadukan di dalam realisme, maka itu menjadi sesuatu yang negatif, karena tidak mungkin. Tidak mungkin bisa dicapai oleh yang namanya manusia. Karena manusia itu berbeda-beda ya, dilahirkan di tempat yang berbeda, kemudian diberikan kenikmatan yang berbeda oleh Tuhan. Itu adalah realisme. Sehingga ide itu bagaimana untuk bisa mapan secara baik di muka bumi itu yang perlu kita harus bijaksana, harus dewasa, harus mampu untuk mengukur mana yang pas dan mana yang tidak. Karena takaran mengenai idealisme itu adalah takaran surga, takaran kepala, bukan takaran perut. Intinya seperti itu, Mas. Iya, Pak. Dengan begini, Pak. Dengan kita sudah punya kayak pemuda, mempunyai idealisme yang kuat, kepercayaan yang kuat. Lalu pengaruhnya terhadap bangsa dan negara ini apa? Begitu, Pak. Ya. Begini, setiap orang ini memiliki ruang hidup masing-masing. Jadi, belum tentu saya itu bisa memenuhi ruang di seluruh wilayah Nusantara ini.
sekalipun sekarang sudah ada teknologi di mana kita bisa siaran langsung melalui Instagram pribadi, Facebook pribadi, atau YouTube pribadi ya. Tapi tidak semua orang itu akan melihat. Nah, sehingga kita itu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai bakat kita ya, di bidang apa. Umpamanya di bidang melukis, ada yang di bidang puisi, ada yang di bidang menulis naskah, ada yang di bidang macam-macam ya, seni tari dan lain sebagainya. Ataupun bidang agama, bidang filsafat. Maka kita hadir secara bermakna dan bermanfaat, bukan membawa celaka ya bagi masyarakat lain. Nah, kita menggunakan ruang-ruang kita ini untuk berbuat kebaikan yang bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diikuti, bisa dimaknai oleh setiap orang. Contoh, Anda keluar dari rumah bawa HP, di jalan lihat ada orang yang duduk sangat kurus, kemudian Anda pergi belikan nasi, bawa ke situ, berikan dia nasi, duduk ngobrol, dia makan, Anda shooting, Anda naikkan di Instagram. Mari buka mata, buka hati Anda, gunakan tangan dan dompet Anda untuk menolong orang yang tidak bisa makan. Ini kan makna ya. Hadir secara bermakna. Tentu ada orang yang tidak suka mengatakan Anda pamer dan lain sebagainya. Jangan ambil pusing. Yang penting ide Anda itu adalah menjadi contoh dan teladan agar orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Dengan harapan itu, maka ketika ada Josep Parera yang nonton di Papua, Anda melakukannya di Jawa Barat. Bisa saja yang nonton 10, yang contoh 1 aja sudah bagus, Mas. Anda hadir bermakna untuk lingkungan yang lain, hadir memberikan contoh dan makna. Paling tidak Anda bermakna bagi Anda dan orang itu. Dan Sang Pencipta melihat Anda, makanya Anda itu bekerja buat siapa? Saya selalu mengatakan bekerjanya buat Tuhan. Itu adalah idealisme kita hidup. Idealisme kita hidup itu bukan bekerja pada manusia, bekerja pada Tuhan. Anda melakukan kerja apapun, maka Tuhan itu akan memberikan Anda makan dan minum. Umpamanya, Anda bawa bibit, gali tanah, Anda tanam. Keluarlah dari situ jagung, keluarlah dari situ ketela, keluarlah dari situ padi, lombok, dan lain sebagainya, Anda bisa makan. Bekerjanya pada siapa? Bekerjanya pada Tuhan. Membuat segala sesuatu itu menjadi hidup baik, dan lain sebagainya. Jadi, prinsipnya sebenarnya hanya itu, Mas. Bagaimana Anda hadir bermakna, bermanfaat bagi diri Anda, orang lain, dan kemudian menjadi contoh. Ini yang paling susah itu, menjadi contoh dan teladan ya. Untuk berbagi, berbuat kasih, cinta, dan lain sebagainya. Itu dunia ide. Jadi idealisme itu, Anda berpikir tentang siapa Anda, kenapa Anda di bumi, dan apa yang harus Anda lakukan di bumi. Yang Anda lakukan itu adalah untuk siapa yang menciptakan Anda di bumi. Karena Anda tidak bisa melihat yang menciptakan Anda di bumi, maka Anda melihat ciptaannya. Maka ketika Anda bekerja untuk ciptaannya itu sama dengan Anda bekerja untuk yang menciptakan. Itu adalah dunia ide. Dari dulu yang diharapkan oleh si Plato itu adalah kita hidup seperti itu. Yang pada kenyataannya dan faktanya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada teman-teman yang lain ingin bertanya tentang penguatan idealisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara? Terutama di semakin ke sini semakin ada Bang Dimas Irawan yang tunjuk tangan dari YP Jatim. Silakan, Mas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya dari Mas Karis sebagai moderator. Mungkin gini, saya izin bertanya ya Pak Yosep. Ketika kita berpikir tentang ideologi idealisme ya, pasti itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Terus juga nanti ketika kita berdiri di dalam lingkungan yang banyak banyak individu yang memiliki idealisme berbeda-beda, apakah idealisme yang kita bawa ini bisa seperti ini, tidak sama gitu
terhadap idealisme dari teman-teman ataupun lingkungan yang kita hidupi. Maksudnya di lingkungan tersebut idealisme kita itu tidak diterima, padahal idealisme kita itu juga berkaitan dengan kepada Tuhan itu. Nah, apakah itu mungkin terjadi, Pak? Terus juga apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai untuk pertahanan idealisme kita sendiri seperti itu? Mungkin seperti itu, Pak. Apakah dapat dipahami, Pak? Ya, Ya, baik dari Mas Dimas ya. Saya langsung boleh ya? langsung saja Pak. Ya. Di dalam filsafat, idealisme itu tidak berbeda-beda, Mas. Idealisme itu satu. Idealisme itu sesuatu yang dicita-citakan. Jadi, contohnya, Anda tidak boleh mencuri. Titik. Idealismenya adalah dalam keadaan apapun, tidak ada alasan apapun untuk Anda mencuri. Di daerah manapun sama. Tidak ada yang beda. Kalau di daerah Boti sana mencuri boleh, kalau Anda tidak dibantu sama tetangga-tetangga, sama negara, sama kepala suku di Boti ya saya mengatakan. Maka ketika Anda mencuri ayam, justru satu warga itu akan datang memberikan Anda ayam. Kalau Anda mencuri sayur, satu warga itu akan datang untuk memberikan Anda sayur karena mereka menganggap kita ini sudah lalai terhadap warga masyarakat, dia tidak punya sayur atau tidak punya ayam, dia harus mencuri. Kalau berbicara mengenai filsafat yang diajarkan oleh si Plato, idealisme itu tidak berubah, nilai yang sama. Nilai yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi kita berhadapan pada kehidupan yang realistis gitu loh. Kadangkala yang tidak boleh itu dibolehkan. Karena sesuatu hal. Ada nilai-nilai yang lebih tinggi, nilai mempertahankan diri umpamanya. Makanya saya contohkan tadi. Kita dilarang untuk membunuh orang. Tapi bayangkan ketika Mas Dimas duduk di rumah, Josep Parera datang bawa pisau, mau bunuh Mas Dimas. Yang dilakukan Mas Dimas apa? Mempertahankan diri kan? Iya, Pak, benar, membela diri. Ketika kita berkelahi, itu sudah tidak masuk lagi dalam dunia ide. Gitu. Dunia ide adalah kamu tetap tidak boleh untuk melukai Josep Parera. Tidak boleh untuk membunuh Josep Parera. Nilai yang dipertahankan oleh dunia ide adalah itu. Makanya si Marx itu sempat berdebat dengan Hegel itu di situ. Marx bilang tidak bisa. Kita hidup itu memikirkan perut, bukan ide. Tapi paling tidak saya ingin mengajak Anda. Jadi ini saya memancing Anda untuk berpikir. Gitu. Saya ingin menjadi idealisme atau saya ingin menjadi realisme. Anda mau yang mana itu? Cita-cita umpamanya. Pak Jokowi ingin mendirikan ibu kota negara di saat banyak rakyat yang masih belum bisa makan. Idenya bagus gitu. Karena ibu kota negara itu diharapkan nanti menjadi kota yang sunyi yang hanya didudukin oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat banyak. Tapi di sana kan ada kepentingan bisnis, pengeluaran uang yang sangat banyak. Dan Anda bisa bayangkan banyak rakyat kita yang belum mendapatkan keadilan sosial. Idenya bagus, tapi ada realistis. Kehidupan yang tidak baik yang diterima oleh sebagian masyarakat kita yang tidak terjangkau secara baik. Anda mau pilih yang mana? Realismenya atau idealismenya? Ini Mas. Jadi kalau Anda mengatakan idealisme itu berbeda di dalam suatu daerah dan daerah lain, di dalam ilmu filsafat tidak. Idealisme itu daya berpikir yang sama, tentang nilai yang sama, tentang kebaikan yang memang sulit untuk diwujudkan di dalam dunia realisme. Maka Anda memiliki idealisme bagus gitu loh. Tetapi jangan sampai idealisme itu menghancurkan Anda, menghancurkan golongan Anda, dan menghancurkan kehidupan kita bersama di rumah Indonesia. Karena berusaha untuk mempertahankan idealisme. Untuk berbuat sesuatu hal yang sebenarnya akan sulit sekali untuk bisa diwujudkan.
Seperti itu, Mas. Ya, gimana, Mas Dimas? Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Namun ketika nanti kita mempertahankan atau mewujudkan suatu idealisme kebaikan ini diterimanya oleh lingkungan itu ada kan mungkin ada yang belum tahu tentang ini itu baik atau enggak ataupun udah baik tapi sudah tergerus oleh yang lebih baik atau udah dapat doktrin ataupun stigma yang lebih buruk gitu Bu. Gitu Pak. Jadi yang baik di saya belum tentu juga baik di mereka gitu. Ya. Apakah ya gimana menurut Bapak seperti itu? Idealisme itu tentang kejujuran. Jadi kalau Anda tidak suka sama Jokowi, Anda bilang, saya tidak suka sama Pak Jokowi. Saya tidak suka. Masalahnya adalah, bisa jadi karena Anda itu tidak suka, Anda kemudian ditangkap di penjara. Idealisme itu sebuah kejujuran. Jadi kalau Anda itu jalan membawa sebuah pesan untuk disampaikan, umpamanya kepada si A di satu kota, kemudian di tengah jalan Anda ditangkap. Kalau berbicara tentang idealisme, ditanya, kamu bawa apa? Kamu akan bilang, saya bawa surat. Itu idealisme. Anda harus jujur, apapun risikonya. Anda harus berani, apapun risikonya, untuk menjalankan sebuah kebaikan. Itu adalah idealisme. Ide tentang mempertahankan nilai. Nilai tentang kejujuran, nilai tentang kebaikan, nilai tentang cinta kasih, nilai tentang pengorbanan. Itu adalah idealisme. Tapi realita tidak bercerita tentang dunia ide. Bagaimana dunia ide ini bisa dibawa dalam realitas yang sangat munafik ini? Semua orang punya keinginan yang berbeda-beda, itu namanya realisme. Sedangkan ide itu adalah keinginan yang sama. Tentang berbuat kebaikan, kasih, cinta, kejujuran, tidak boleh bohong, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan bagaimana kita hidup di dalam dunia idealisme. Makanya, kalau Anda baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, idealisme itu diartikan sebagai dunia khayal. Dunia yang tidak mungkin Anda jangkau. Makanya saya ingin Anda mengambil judul yang sangat rumit untuk menguatkan itu. Atas kehidupan Anda yang ada di muka bumi. Makanya saya kasih batasan tadi. Batasan Anda cukup di Pancasila sebagai terang jalan, peta jalan kita hidup di rumah Indonesia. Satu, Anda bertuhan. Kedua, dengan bertuhan jadi manusia yang adil satu sisi, beradab sisi yang lain. Ketiga, Anda selalu berbicara, berpikir, bertindak, menjaga persatuan yang berbeda-beda. Keempat, ketika terjadi setiap masalah, tolong duduk bermusyawarah. Musyawarahnya dipandu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga keadilan sosial bisa terwujud. Itu bingkainya. Di situ ada idealisme, keinginan, yang dipadukan dengan realitas yang ada di sekitar kita. Intinya seperti itu. Maka ketika Anda berpatokan di situ, Anda mampu untuk hidup secara baik dengan idealisme yang istilahnya apa ya? Bukan idealisme ya kalau ini. Sebenarnya realisme lebih ya, kenyataan fakta yang ada untuk bisa diterima secara baik. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan diri Anda itu untuk berani jujur, berani berkata baik, berbuat kebaikan, rahmat, sekalipun Anda sendiri ya, di muka bumi, sekalipun nanti ditangkap, di penjara, dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam dunia ide. Orang-orang yang berani untuk mengemukakan apa yang ada di dalam keinginan otak mereka. Itu Mas. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Dimas. Bagaimana, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi saya lihat ada Mas, oh ya silakan Mas Aristo Aji Laksono. Baik, terima kasih Kak. Apakah terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas Mas Aristo. Oke. Siap. Perkenalkan Pak, nama saya Aristo, saya dari YPE Jatim. Saya
sebelum saya bertanya, saya sudah pernah waktu itu baca buku filsafat mengenai kontradiktifnya antara realisme Marx sama idealisme Hegel. Emang dari dulu saya juga memiliki pandangan yang sama Bapak. Dan Bapak membawakan materi ini, saya teringat lagi bahwa oh ya, sebegitu kontradiktifnya kedua pendapat tersebut. Dan saya pernah mempertanyakan ini kepada suatu dosen atau suatu guru saya. Ketika saya karena saya suka menulis, saya ketika dalam chat, dalam WA, ataupun berbicara dengan teman-teman saya suka memakai kata-kata yang terkadang tidak biasa digunakan pada umum. Itu saya sengaja gunakan supaya dalam idealisme saya percaya dengan itu mungkin orang-orang akan tertarik, orang-orang akan mulai berkembang, dan orang-orang akan peduli dengan bahasa mereka sendiri dan tidak mencampurnya juga dengan bahasa Inggris seperti banyak orang di luar sana. Nah, itu kan idealisme saya. Ketika saya tanya ini ke dosen saya, Pak, apakah yang saya lakukan itu benar dan menurut Bapak seperti apa? Kata dosen saya, kamu juga harus bisa menyesuaikan dengan lingkunganmu juga. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan teman-temanmu. Kamu harus bisa menyesuaikan bahasanya agar yaitu realistis, bahwa nggak semua orang bisa mengerti. Tapi dalam pandangan saya, ketika orang tidak mengikuti idealisme mereka, sama saja mereka tidak berkembang. Istilahnya, ketika kita menerima realisme sebegitunya, sama saja kita menerima takdir, ya sudah, itu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan di dalam manusia, gitu sih Pak, kalau menurut saya. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih kita menyeimbangkan antara idealisme sama realisme tersebut? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Karena sebenarnya setiap manusia itu hidup di dalam dua dunia. Yang satu adalah dunia ide, yang satu adalah dunia realistis yang ada di sekitar kita. Ketika berada di dalam ruang ide, maka Anda itu tidak tersentuh oleh siapapun. Bahkan negara tidak akan mampu masuk di dalam ruang idealisme Anda. Ruang ide, ruang berpikir Anda, ruang kehendak Anda, ruang nilai, itu tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali disentuh oleh Sang Pencipta atau Tuhan. Sedangkan ruang realistis itu adalah ruang yang bisa disentuh, dipagari oleh siapapun, termasuk oleh diri Anda sendiri, lingkungan, dan setiap aturan yang dibuat di dalam kita bersama. Jadi Anda harus membedakan. Di dalam ruang ide Anda bisa bermain-main dengan segala pemikiran dan segala hal. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ide yang diajarkan filsafat itu sebenarnya adalah ide yang baik. Bukan ide yang buruk. Karena kadang saya bisa bermain di dalam ruang ide saya. Tentang saya menjadi presiden. Tentang saya mempunyai istri yang banyak. Atau saya memiliki suami yang banyak dan lain sebagainya. Bermain di dalam ruang ide tidak ada orang yang bisa membatasinya. Nah, ketika kita berada di dalam ruang realistis, maka betul tadi ketika dosen Anda mengatakan, kita harus kompromi dengan lingkungan. Kita harus kompromi dengan keinginan orang lain. Kita harus kompromi dengan apa yang dirambu-rambukan oleh negara yang kita buat di dalam sebuah aturan. Maka Anda harus bisa membedakan. Ketika Anda berada di ruang ide, maka Anda adalah pribadi yang merdeka. Sedangkan ketika Anda berada di dalam ruang realistis atau realisme, Anda adalah pribadi yang tidak merdeka. Anda diatur oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh negara, oleh tata krama, dan lain sebagainya. Tetapi di ruang ide, Anda hanya diatur oleh diri Anda sendiri. Ini buat Anda, sehingga Anda nanti bisa memilih gitu. Saya mau hidup di mana? Hidup di ruang ide diperbolehkan, hidup di dalam ruang realisme juga Anda diperbolehkan. Nah, para filsafat ini mereka hidup di dalam dua ruang. Ruang ide dan ruang realistis yang ada. Makanya mereka bisa mencapai sesuatu untuk kemudian dibawa, untuk ditakarkan di dalam dunia realisme. Sehingga kita bisa menakar tentang baik dan buruk, tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Tentang apa yang bisa dikompromikan. Sehingga terpaksa ini harus dilakukan dan ini yang lebih baik. Fakta nyata, keadaan real yang kita hadapi, itu mampu untuk kita maklumi
Karena kita itu mengambilnya dari ruang ide, kebijaksanaannya. Ruang akal budi ini kita bawa untuk memberikan takaran secara tepat. Sehingga semua perilaku kita di dalam ruang realistis ini akan bisa diterima secara baik oleh lingkungan kita, kebersamaan kita, dan lain sebagainya. Itulah makanya di dalam KUHP itu ada alasan pemaaf, kemudian ada alasan karena bertindak berdasarkan kewenangannya, ada alasan karena melakukan sesuatu atas perintah undang-undang. Maka segala perbuatan mereka yang tercelah dan sebenarnya bertentangan dengan idealisme, ini dimaklumi dan tidak diberikan hukuman oleh kita bersama-sama. Nah, ini diambil takarannya sebenarnya dari dunia ide, di mana dia mengukur tentang kemampuan manusia untuk menalar sesuatu dan terpaksa harus melakukan itu karena mau tidak mau itu adalah pilihan terbaik di antara kejahatan yang harus dilakukan. Intinya seperti itu, Mas. Jadi tinggal Anda memilih di mana dan bisa menakar atau tidak dengan memakai dunia idealisme Anda untuk menakar sesuatu yang ada di dalam dunia realitas. Seperti itu. Ya, bagaimana Mas Aristo? Baik Kak, itu terima kasih banyak jawabannya Pak, itu sudah cukup buat saya. Ya, terima kasih kepada Mas Aristo, kepada Mas Diwan, Mas Dimas, karena waktu sebenarnya pembahasan ini sangat menarik, penguatan idealisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara. Hanya saja karena waktu kita sudah hampir mencapai pukul 14.00, maka mungkin kita bisa nanti berdiskusi di lain waktu, dan kita bisa melihat media sosial Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Namun yang terakhir Pak, bisa buat kayak closing statement nggak Pak, tentang penguatan idealisme pemuda Pak? Ya, saya hanya menginginkan begini ya, tadi dari Mas Aristo itu sebenarnya pertanyaannya menarik sekali ya. Itulah cara kita hidup secara baik ya, terlebih-lebih di dalam ruang sosial ya, sehingga hukuman itu bisa dilaksanakan secara tepat. Jadi kalau kita menggunakan idealisme untuk memberikan patokan kita hidup, itu akan sangat mudah untuk memberikan hukuman secara tepat. Jadi kalau ada seseorang yang dibawa ke muka sidang, kemudian di sidang hakim menggali secara luas, kenapa sampai Anda mencuri? Terus dia cerita, Pak, saya mencuri itu karena anak saya sakit di rumah sakit, saya harus bayar, tidak ada BPJS, tidak ada bantuan pemerintah, saya sudah laporan kemana-mana, tidak ada yang bantu, rumah sakit hanya akan merawat anak saya, kalau saya bayar maka dia curi handphone umpamanya. Atau karena anaknya tidak bisa makan, tidak punya susu, dia curi untuk beli susu dan lain sebagainya. Kemudian saksi-saksi dari desa dipanggil, diperlihatkan semua. Maka kemudian hakim itu bukan menghukum dia, tapi yang dihukum adalah bupati di daerahnya. Sama camat, lurah, dan siapa? RT RW-nya. Karena perintah undang-undang jelas mereka yang harus melayani fakir miskin dan orang terlantar. Hakim mempertimbangkan itu. Karena di pengadilan itu lambang keadilannya Pancasila loh. Anda masuk ke setiap pengadilan itu, lambang cakranya itu isinya 5 sila Pancasila. Hakim-hakimnya pada tidak paham. Dikiranya mereka mutusnya itu pakai undang-undang, keliru. Ini contoh ini. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa penting sekali bagi kita untuk mengukur dunia idealisme itu disatukan dengan realisme yang ada itu seperti apa, sehingga kita mampu untuk memberikan sebuah kebaikan bagi semua orang. Secara nyata dan fakta, tanpa bertentangan satu dengan yang lain. Maka marilah buka mata Anda, buka telinga Anda, buka hati Anda, untuk selalu berbuat baik, gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi. Itu Mas, yang terakhir dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Bapak Yosep Parareta, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Yang telah memberikan materi tentang penguatan idealisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara.
Semoga Bapak selalu dalam lindung Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya juga sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara hari ini. Sebelum ditutup, ini ada penyerahan sertifikat buat Pak Yosef secara virtual. Izin share screen. Apakah sudah nampak? Sudah tampak belum? Belum ada, belum. Belum, Kak. Belum ada, Kak. Bentar ya. Ini sudah nampak? Ini penyerahan sertifikat dari kami YPE Indonesia kepada Bapak Tedros Yosef Parera, SHMH. Mohon maaf Pak, penyerahan sertifikatnya secara virtual. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Untuk itu, mohon diterima ya Pak, sertifikatnya nanti akan kami kirimkan secara online. Selanjutnya, seperti biasa kita akan ada sesi foto bersama. Jadi dimohon kepada teman-teman semua harap on cam ya. Ya, silakan on cam terlebih dahulu kepada Kak Aulia Rahman, terus YPE Branch Council, Kak Rahmah Utari, Kak Miftah, Kak Siti Husnul, Kak Eka Nurstiani, Kak Dinda. Silakan on cam. Jadi belajar filsafat aku, Man. Siang-siang dibangunkan, Tom. Jadi belajar filsafat, Tom. Mantap. Mantap, Tom. Materinya, Tom. Mantap. Teman-teman silakan on cam. Tadi saya mau nanya loh moderator. Bisa dipersilakan. Kita aja mulai jam berapa, Tom? Udah kemakan waktu setengah jam dia. Dia mau cepat-cepat ke Semarang, kan? Dia ada pertemuan dengan wakil direktur perusahaan katanya. Apa-apa. Ayo teman-teman on cam. Yang belum on cam, Makanya silakan yang on nggak cam. mau ya di-cut lah. Di kesempatan yang lainnya itu. Siap. Terima kasih. Sekjen JP Banten. Mantap. Ya, silakan berkunjung ke posko kami ya. Kami tunggu kehadiran kalian di posko kami. Kemarin udah ke posko. Ketua doang. Pengurusnya mana lah kan? Nggak kelihatan. Terdampak juga kami soalnya. Oke, Terdampak banjir juga. Iya, akan di wilayah. Sedang nggak punya duit itu, Mamat, Pak Suruh Mamat. Sekjen. Sedampak nggak punya duit itu. Ayo screenshot aja siapa yang mau screenshot. Admin. Ini udah ya, berarti cukup. Ayo. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan materi pada kali ini. Jangan lupa di resume ya.
nanti diupload di IG dan tag IG YPE Indonesia. Oke teman-teman. Jangan lupa teman-teman bikin review materi, tag YPE, kalau perlu tag narasumbernya juga di post. Oke. Cukup nih MC. Ada lagi nggak MC? Bisa nanya nggak? Apa? Silakan, Sekjen YPE Banten. Rewardnya itu apa? Tertarik reward ini? Kau tidak cek Instagram ya? Di mana lah? Ya apa? Hadiahnya apa? Ya, jadi untuk teman-teman semua akan ada reward dari pengurus pusat. Nanti akan ada hadiahnya itu sertifikat khusus yang akan diterbitkan oleh YPE Pusat dan voucher belanja. Mungkin nanti akan ada bonus lagi yang lainnya, yang pasti 2 poin itu. Untuk 2 peserta terbaik, nanti akan diumumkan di hari Senin. Ayo, mantap Kak Aristo. Kelihatan tuh kameranya. Keren, kalian keren. Mantap. Kalian keren, mantap. Oke, kita cukupkan ya, MC. Jangan lupa, ini mulai lagi sesi 3 jam 3:30, 15.30. Nanti standby, join semua untuk materi ketiga. Jangan lupa di tag YPE. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak Arman. Oke, Ijul ya. Iya, silakan.